eh, tanpa riset dulu. Nah, ini yang justru eh, desain itu diawali dari riset gitu ya. Cuma memang risetnya ya mini riset, ya, riset kecil, kecil-kecilan. Sederhananya kan ketika kita merancang, kita harus menganalisis misalkan tapak kan gitu ya di S1 dulu kita merancang tidak tiba-tiba bikin side plan, tidak tiba-tiba bikin master plan kan gitu. Tapi kita menganalisis dulu kan bagaimana kondisi tapaknya, itu dianalisis berdasarkan langkah-langkah analisis tapak kan gitu. Analisis inilah yang merupakan salah satu proses riset gitu ya. Ini yang kita akan coba untuk di dalam tugas studio pendalaman konteks ini. Nah, ini yang membedakan mungkin Bapak-bapak waktu di S1 itu ada studio perancangan. Ada apapun namanya gitu, ada stupa ya studio perancangan arsitektur, ada perancangan arsitektur kan itu. Pada dasarnya kita merancang saja, merancang kan gitu. Merancang dengan analisis yang mungkin masih dalam eh, area yang di permukaan gitu ya, yang hanya yang belum ada penajaman. Nah, di sini ada studio pendalaman konteks. Nah, yang jadi titik beratnya adalah dalam pendalaman. Nah, pendalamannya. Kalau dulu bapak-bapak mungkin ketika presiden arsitektur atau studi banding itu cukup menghasilkan atau menampilkan eh, gambar-gambar suasana dan segala macam gitu ya. Nah, di dalam studio pendalaman konteks itu bukan hanya image-image yang terkait dengan tema. Maaf, Prof, Koneksinya ya agak sepertinya. ya, ya. Mohon maaf, saya terlempar. Saya izin ini dulu apa pakai tethering dulu karena sepertinya di jurusan kurang bagus ininya sebentar. Oke, saya lanjut dulu ya. Tiba-tiba ngilang. Sudah terlihat? Belum sedang proses. Nah, sudah. Eh, mohon maaf ya, tiba-tiba menghilang. Oke, siap. Oke, ya. Jadi dalam studio pendalaman konteks itu kita bukan hanya eh, bagaimana kita eh, menampilkan tadi suasana-suasana ruang yang eh, ketika di S1 itu hanya memberikan image-nya saja gitu ya. Tapi dari hasil studio pendalaman konteks ini, dari hasil studi banding atau presiden arsitektur itu kita harus bisa menghasilkan satu indikator ya atau menghasilkan satu kriteria kriteria dalam eh, desain yang sesuai dengan tematik atau sesuai dengan fungsi dari bangunan itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara studio pendalaman konteks dengan eh, studio perancangan arsitektur di S1. Kita lebih lebih mendalam gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang eh, terjadi dalam
perancangan satu objek desainnya kan gitu. Apakah nanti objeknya itu berupa kawasan atau bangunan atau bahkan hanya berupa dari desain interior gitu ya. Karena inputan kami itu jadi dari berbagai bidang ya. Ada dari arsitektur itu sendiri gitu ya. Ada juga dari PWK gitu. Bahkan ada yang lebih kecil ini ya dari desain interior gitu ya. Eh, Kita juga akan menerapkan metodologi perancangan. Sebelum metodologi perancangan, kita juga itu melakukan metode riset. Ya, metode risetnya ya kemarin mungkin minggu yang lalu saya sampaikan Linda Groot dan Wong ya yang memang eh, sekarang buku itu memang kalau saya ini satu-satunya buku yang memang membahas terkait dengan metode riset khusus di arsitektur. Ya. Nah ini terkait dengan dasar atau landasan desain itu kita tidak lepas dari permasalahan-permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan dan gitu ya. Itu yang memerlukan pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah itu ya digunakan metode riset dulu kan, di riset dulu apa sih yang itu supaya dalam perancangan kita itu tepat dan pas sesuai dengan karakteristik dari user, dari klien kita gitu ya. Bagaimana kita merancang sesuai dengan kebutuhan ya, bukan hanya wants-nya saja, tapi needs-nya yang utama. Bukan hanya keinginan, tapi justru kita bisa memilah keinginan-keinginan itu menjadi satu kebutuhan. Kan beda ya antara keinginan dengan kebutuhan. Keinginan itu eh, mungkin cita-cita, visi yang lebih lebih ini tercapainya itu mungkin perlu waktu kan gitu, waktu. Tapi kebutuhan itu now-nya, saat ininya kan gitu. Nah ini yang kita bisa coba memilah-milah kan gitu. Nah tapi dari keinginan dan kebutuhan itu kita juga harus eh, me- menghasilkan satu prediksi kan gitu ya. Nah dalam perancangan kan kita tidak hanya memenuhi untuk presentnya, untuk sekarang kan, tapi future-nya ke depannya seperti apa gitu. Makanya mungkin perkembangan teknologi, perkembangan situasi eh, sosial politik kan itu juga akan mempengaruhi. Kita mengalami dalam 3 tahun terakhir kemarin kan ya, 2019, diawali 2019 dengan adanya COVID itu semua kehidupan kan berubah. Nah ini yang kita harus bisa prediksi. Mungkin sebelum COVID kita perkembangan teknologi seperti sekarang, perkuliahan dengan Zoom itu mungkin baru kita laksanakan di 5-6 tahun ke depan. Tapi ternyata dengan adanya wabah ini justru percepatannya luar biasa gitu ya. Percepatannya luar biasa sehingga kita bisa bahkan ya eh, ada berkah juga kita kita bisa belajar sambil bekerja ya gitu Pak Pak Fajar, Pak Jul, eh, yang lain kan belajar bareng-bareng gitu ya. Ada yang dari Kalimantan, di eh, Sulawesi, bareng-bareng dalam satu layar kan gitu ya. Kita mungkin waktu 2019 nggak berpikir sampai sana. Nah ini yang kita perlu bagaimana melihat satu fenomena juga ya, itu permasalahan atau fenomena yang
perlu kita eh, pemecahan dari permasalahan tersebut. Ya. Eh, Dulu pas awal-awal COVID itu kan seolah-olah kerjaan arsitek itu jadi nol gitu, jadi salah semua kan gitu ya. Oh, ternyata jaraknya keliru gitu. Padahal bukan bukan jaraknya yang keliru. Kita masih terlalu eh, mengikuti eh, keinginan dari owner kita kan gitu ya. Jarak social distance itu ternyata salah, harus eh, semeter 20 minimal katanya kan gitu ya waktu awal ini apa COVID kan gitu. Kita ini kok 80 kan gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat di data eh, teori yang ada di buku Dekacing aja ya, yang buku lama gitu. Jarak social distance itu memang minimal semeter 20. Jadi apa yang salah? Apa yang keliru? Kan gitu ya. Yang keliru, kita terlalu eh, istilah saya agak ini ya, melacurkan diri ke owner kita gitu ya. Karena kalau tidak kita ikuti keinginan owner kita, kontrak kita diputus kan gitu ya. Atau nggak jadi kan gitu ya. Gitu. Padahal sebenarnya teori-teori dasar itu sudah jelas gitu. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Tapi dari berkah COVID itu justru kreativitas arsitek itu diberikan kebebasan sekarang kan gitu ya. Eh, Apa-apa ya gimana arsitek kan gitu, gimana papajar kan gitu ya, bagaimana merancangnya kan gitu. Karena eh, takut nanti keliru lagi kan gitu ya. Nah ini bagus sekarang dengan adanya kesadaran dari owner kita kan gitu. Ya, oke, oke. Eh, Terkait dengan pemecahan satu permasalahan ya, pemecahan satu permasalahan itu dari segi sorry, eh, langkahnya itu ada dua ya, sementara itu ada dua kan ya, secara saintifik ya atau secara akademik ya, eh, secara akademik dan secara empirik atau praktikal gitu ya. Saintifik ya berdasarkan riset gitu, mini riset eh, sedikit-sedikit kan gitu ya. Ini mini riset dan secara empirik ya kita betul-betul melihat kenyataan di lapangan, permasalahan kenyataan di lapangan. Bahkan sebenarnya eh, ada satu lagi ya, eh, pemecahan secara religius kan gitu ya. Itu itu contohnya waktu apa? Waktu eh, ini di Mandalika ya gitu. Pawang hujan kan gitu ya. Tapi itu kan tidak saintifik kan gitu ya. Tidak berdasarkan ilmiah kan gitu. Ya, ya. Kita lanjut ya terkait dengan ini salah satu MST ya, Method of Scientific Thinking, di mana metode ini, sorry, metode ini ada 5 metode ya, yaitu terkait dengan sosial konteks dan fenomenologi gitu ya. Ini mungkin nanti banyak dibahas oleh Prof. Barli ya, terkait dengan metode ini karena ada mata kuliah khusus di mata kuliahnya. Kalau saya hanya memaparkan ininya aja ya, apa karakteristiknya saja ya. Yang kedua adalah secara dilihat dari secara perspektif psikologi filosofisnya ya. Terus yang ketiga terkait dengan perspektif paradigmanya gitu ya.
Dan yang keempat itu terkait dengan perspektif teoretikalnya, gitu ya. Yang terakhir itu terkait dengan perspektif metodologi itu sendiri. Nah, ini bagaimana kita melihat satu fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Dalam hal ini konteks sosial, kita bisa lihat eh, teori dasar dari eh, satu kebutuhan manusia itu udah ini teori eh, ini ya, teori apa? Teori basic teori ya, itu terkait dengan ada tiga kebutuhan, itu kebutuhan dasar ya, basic need, terus kebutuhan psikologi, dan kebutuhan pemenuhan diri kan gitu ya. Ini teori dari Maslow ya. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang itu kita bisa lihat pada kebutuhan. Nah, ini ya yang terjadi kan dibalik ya. Justru kita kalau tidak ada WiFi, tidak ada baterai, kita tidak bisa apa-apa gitu kalau sekarang ya. Gitu. Ini terjadi di mahasiswa S1 misalkan. Ketika tidak ada baterai, tidak bisa menggambar gitu karena dia tergantung eh, punya ketergantungan eh, lebih cenderung pakai komputer software kan gitu ya gitu. Nah ini yang kita bisa bisa lihat bagaimana perkembangan satu teknologi itu merubah dari satu kebutuhan masyarakat gitu ya. Mohon maaf ini saya settingnya otomatis jadi bolak-balik ya. Saya stop share dulu. Oke, sampai kebutuhan dulu sampai di sini. Kira-kira Bapak Ibu sekaitan dengan tadi ya proses perancangan di studio pendalaman konteks. Ada yang bisa kita diskusikan, monggo. Sambil saya setting dulu ininya ya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Belum sepertinya, Prof. Belum. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Ya, perkembangan teknologi tadi ya, kita sekarang justru lebih lebih membutuhkan baterai dan WiFi gitu ya. Ketika di ruang publik kan gitu ya. Sehingga ini menjadi hal yang untuk memudahkan kegiatan kita dalam bekerja kan gitu. Bahkan semua bidang kehidupan ya kita berubah kan gitu. Di kota-kota besar itu ruang publik itu sangat ini ya berubah gitu ya, dari jalan itu bisa jadi ruang diskusi kan gitu ya. Itu ya eh, karena ruang publiknya itu banyak yang diserobot sehingga ya itu dalam kegiatan untuk sosialisasi ini yang eh, ini yang terjadi terutama di kota-kota besar di dunia ketiga ya. Kita bisa lihat bagaimana eh, kondisi keteraturan dari sebuah fasilitas umum kan gitu ya. Nah ini yang terjadi di kota-kota besar di negara berkembang ya. Eh, Selanjutnya terkait dengan
bagaimana fenomena yang terjadi ya, fakta sosial itu, paradigma teori sosial itu, di mana perilaku dari segi perilaku sosial itu yang sangat-sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita semua ya. Nah, ini kalau dulu mulutmu harimaumu kan gitu ya. Kalau sekarang telunjukmu kan gitu. Nah, ini yang eh, kita perlu hati-hati, apalagi sekarang dalam suasana eh, suhu politik yang sudah mulai memanas ya. Ini yang kita perlu apa, membatasi gitu ya, membatasi dari segi mungkin eh, terutama dari segi perkembangan sosial media gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu sekaitan dengan apa, prinsip-prinsip perancangan tadi ya, dasar perancangan, terus bagaimana kita mengelola satu permasalahan eh, dan menghasil, sorry ya agak nih, mohon maaf nih, kayaknya settingannya harus di ini dulu. Oke, sampai di sini aja dulu. Saya buka dulu untuk diskusi ya. Saya minta izin ke Kang Pajar. Saya share datanya. Nanti mungkin Kang Pajar bisa bantu saya untuk men-share ya. Saya berkaitan dengan Tor ya. Saya atau di chat. Nah, saya masukkan dulu chat. Kang Pajar, saya sudah share ke chat. Mohon dibuka. Sudah sudah bisa dibuka kan? Masih download, Pak. Oh, oke, silahkan.
Apa sudah terlihat nggak? Kalau dari saya, sudah terlihat nggak, Bapak-bapak? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Pak, saya izin Share. ke PC dulu. Sudah Pak. Sudah Pak, ini sudah bisa ini. Sudah Pak, ini sudah bisa. Coba di share screen, Kang. Kayaknya laptop saya ada masalah nih. Oke, siap. Baik, Sudah. enable. Siap. Oke. Nah ini Bapak-bapak, jadi untuk studio pendalaman konteks ini, sebagaimana sudah saya sampaikan di minggu yang lalu ya, ini tugasnya itu eh, per minggu yang lalu ya, ini kita akan berakhir di tanggal 15 Desember, di mana untuk proyeknya, untuk kajiannya, kajian studio pendalaman konteks itu disesuaikan dengan eh, pekerjaan eh, Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu kerjakan gitu ya. Baik sebagai tim research maupun dari dengan tim sebagai tim arsiteknya kan gitu ya. Nah ini yang mohon mungkin dilihat gitu ya, kira-kira yang bisa diangkat dalam penyelesaian studio pendalaman konteks pada bagian mana gitu ya. Kalau contohnya mungkin Kang Fajar ya, Kang Fajar lebih ke komersial kan ya, mengenai komersial gitu ya. Nah, dalam kajiannya itu mungkin nanti akan lebih fokuskan boleh misalkan dari komersial kemarin hanya untuk area untuk apa ini buah-buahan kan gitu ya, mulai dari datang sampai untuk eh, penempatan pas di ruang etalasenya kan gitu ya. Nah itu yang disesuaikan boleh gitu ya. Tapi ditarik dulu secara umum dulu ya Pak Kang Fajar, nanti terkait dengan perancangan shopping mall itu seperti apa kan gitu ya. Eh, atau kalau ada yang Bapak Ibu yang lebih ke kajian eh, kawasan mangga gitu ya, lebih luas boleh gitu ya, lebih dalam mangga yang kebangunan ke ini ya disesuaikan dengan ini kalau saya istilahnya didekatkan dengan eh, keseharian Bapak Ibu dalam bekerja gitu. Mangga ada yang kemarin terkait dengan sekolah alam, mangga dibuat di itu kajian terkait dengan standarisasi nanti sekolah alam kan gitu ya. Nah ini tugas dari studi pendalaman konteks. Saya minta di itu next kan. Nah terutama mungkin nanti dari luaran ya, luaran di tujuan tugas itu ada dua luaran ya.
luaran pertama itu terkait dengan laporan ya, di sini laporan. Jadi menyusun proposal desain gitu. Berdasarkan kedalaman substansi gagasan solusi desain dan berdasarkan analisis kesesuaian dari lokasi itu sendiri kan gitu ya. Jadi ada dua luaran gitu ya. Luaran pertama itu laporan berupa proposal desainnya. Yang kedua itu terkait dengan desain prarencana ya. Jadi bukan menggambarkan DED-nya, tapi lebih ke konsep perancangan dan prarancangannya kan gitu. Kalaupun ada detailing itu hanya disesuaikan dengan karakteristik dan kasus tertentu yang Bapak Ibu analisis nantinya ya. Itu dua luaran utama. Nah, dari dua luaran utama ini selain laporan, nanti laporan dan desain itu dibuatkan satu artikel ilmiah ya. Jadi ada artikel ilmiah berdasarkan laporan dan eh, desainnya gitu ya. Sehingga ini kenapa saya mintakan dibuatkan laporan artikel ilmiah itu ditujukan untuk pemenuhan syarat untuk sidang itu sudah dipenuhi dari semester satu gitu ya. Apalagi bapak-bapak kan eh, untuk perkuliahan itu hanya 3 semester gitu ya. Jadi syarat pemenuhan itu minimal sudah dipenuhi di semester satu ini. Di salah satunya adalah di studio pendalaman konteks gitu ya. Jadi dari hasil kajian berupa laporan desain dan hasil desainnya itu dibuatkan satu artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu tidak banyak ya, maksimum 15 halaman. Itu sudah termasuk daftar referensi. Nah, nanti mungkin saya akan bahas terkait dengan artikel ilmiah. Walaupun sebenarnya minggu yang lalu saya sudah share juga ya terkait bagaimana strategi penulisan artikel ilmiah ya. Mungkin nanti kita bahas untuk itu ya. Nah, selain itu juga ya tadi laporan, desain, artikel satu lagi untuk memenuhi eh, persyaratan sidang nantinya adalah hak cipta. Nah, ini kan yang kadang-kadang kita ya selama jadi arsitek yang ini Pak Kang Fajar itu lulus tahun berapa kan? Saya lulus 2005, 2005. Jadi udah berapa tahun kerja? sekitar 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun sudah punya hak cipta kan? Nah, belum. Padahal tiap tiap tahun itu karya Kang Fajar kan eh, mungkin Nambah tiga terus. empat karya. Iya, Ya, per tahunnya itu nambah. kita di. Iya. Nah, ini yang kita coba nanti setelah lulus dari sini itu semua karya-karya itu dihak ciptakan kayak gitu ya. Nah, ini yang kita coba dari tugas ini gitu ya. Jadi selain laporan, terus hasil desainnya, terus dibuatkan artikel ilmiahnya dan dibuatkan hak ciptanya. Nah, nanti kita akan eh, hak ciptakan bareng-bareng gitu ya secara ini setiap mahasiswa itu menghasilkan satu minimal satu hak cipta kan itu. Nah, ini yang jadi luaran utama di studio pendalaman konteks. Jadi ada 4 luaran yang nanti kita akan selesaikan di tanggal 15 Desember gitu ya. Gitu. Ayo lanjutkan terus. Nah, nanti ini tolong di-share di grup ya, di grup studio pendalaman tech untuk data untuk ini ya, untuk call ini. Lanjut saja, saya
Kalau yang lain tidak. Ya, tidak. Oke, lanjut saja. Nah, oke, sebentar di sini. Eh, Pelaksanaan ya. Nah, ini pelaksanaannya itu dibagi menjadi dua tahap ya, tahap satu dan tahap dua. Tahap satu itu terkait dengan analisis ya. Analisis ini kalau Bapak Ibu punya rancangannya kawasan ya mulai dari analisis kawasan gitu. Tapi kalau misalkan hanya building bangunan ya analisis bangunan atau bahkan lebih kecil lagi gitu ya. Dari teman-teman dari desain interior ya kita menganalisis ruang gitu. Hanya ruangannya kan itu. Nah, itu dari situ terus mencoba untuk seperti biasa ya, penyusunan programming kan gitu ya. Dan merumuskan konsep perancangannya. Ini di tahap satu ya. Terus baru ke tahap dua itu dalam pengembangan konsep desain secara konseptual ya. Itu dari mulai prarencana atau skematik desain kan gitu ya. Eh, Sampai mungkin sistem-sistemnya gitu ya. Itu sekarang kan lagi hangat terkait dengan green design. Nah, ini ya mungkin kalau sekarang bukan lagi satu tema utama gitu ya, tapi merupakan satu untuk prinsip green design itu merupakan satu keharusan kan dalam perancangan kita ya. Nah, ini tahap satu dan tahap dua mungkin kalau ini sebenarnya hanya porsinya ya. Tapi ujiannya itu hanya satu kali nanti di akhir semester ya yaitu tadi kurang lebih di 14-15 Desember kita sudah nanti ada pembahasan gitu ya. Nah, terkait dengan analisis ya seperti biasa lah ya. Di tahap satu itu analisis tapak terus melihat data-data RT RW standar lah ya Bapak Ibu. Silakan Pak Fajar. Oke, lanjut saja. Nah, ini nanti luaran. Nah, luaran ini mohon mungkin dicermati ya. Nah, ini disesuaikan dengan nanti karakteristik kajian yang Bapak Ibu akan kerjakan ya. Tadi kalau satu bangunan ya mungkin mulai dari set plan kan gitu ya. Kalau multi blok bangunan ya mulai dari master plan-nya kan gitu ya. Yang lainnya denah tampak potongan. Nah, ini disesuaikan ya. Skalanya pun menyesuaikan mungkin ya. Skalanya nanti disesuaikan. Previewnya itu ya, tadi mungkin di pertengahan perkuliahan kita akan preview satu gitu ya. Preview satu itu hanya menyampaikan progres gitu ya. Jadi tidak ini apa ujian gitu. Tapi ujiannya nanti di review 2. Eh, Sebagaimana sudah saya sampaikan untuk review 2 itu nanti pembahasnya itu ada dua kelompok pembahas, satu pembahas dari internal, dua pembahas dari eksternal. Pembahas dari eksternal itu terdiri dari satu wakil dari asosiasi dan satu dari akademisi. Gitu ya. Nah, ini yang nanti pembahasnya itu eh, nanti disesuaikan ya. Biasanya kalau tahun yang lalu itu ketua IAI nasional itu selalu jadi pembahas ya. Eh, Terus mungkin nanti ada ketua IAI Jabar atau mungkin kalau ini dari Sulawesi kan kita bisa kerjasama dengan IAI Sulawesi juga kan gitu ya untuk pembahasnya dengan catatan syarat minimumnya itu kalau untuk pembahas dari asosiasi itu eh, minimal S2
gitu ya. Eh, Mungkin nanti bisa diinikan ya, diusulkan ke kami pengelola ya, minimal S2 dan mempunyai SKK atau SKA ya, utama gitu ya. Itu sebagai pembahasnya nanti. Kita lanjutkan penilaian, mungkin ini di ini aja di pelajari ya, lanjut dulu. Nah, ini jadwal. Ini kan ini sebenarnya hanya ini ya, hanya apa, tentatif ya, untuk proses bimbingan, mangga silakan dioptimalkan gitu ya. Tapi saya karena ini harus terdokumentasikan dengan baik, makanya kami membuat satu jadwal yang memang kita sesuaikan dengan jumlah jam studionya gitu ya. Untuk minggu pertama itu karena pas di akhir pekan ya, di hari Jumat, jadi ya minggu pertama itu hanya eh, satu kali di hari Jumat kan gitu. Untuk minggu keduanya itu dan seterusnya itu disesuaikan ya. Ada seolah-olah ada 3 studio. Nah ini mangga, kalau ini hanya secara syarat administrasi saja. Jadi mungkin nanti bapak-bapak bisa maksimalkan untuk proses asistensi untuk proses bimbingan juga gitu ya. Nah ini nanti mungkin saya akan minta bantuan juga nanti, tidak semua oleh saya, tapi nanti akan dibagi ke beberapa dosen untuk membantu penyelesaian tugas studio pendalaman konteks ini gitu ya. Untuk hari Jumatnya kita bisa lakukan evaluasi gitu ya, evaluasi secara umum. Mungkin nanti di awal bulan Oktober kita mulai mencoba untuk dalam satu pertemuan mungkin 1-2 orang untuk bisa menyajikan progresnya gitu ya, untuk menyajikan progres dari penyelesaian sudut pendalaman konteks, sehingga eh, kita bisa sharing, kita bisa memberikan masukan satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah ini kalau kita lihat sampai minggu ke-16, Kang Fajar bisa dilihat di set itu pas gitu ya, sesuai dengan jadwal itu di tanggal 15. Di share di next. Nah, nah ini ya. Minggu ke-16 itu pas di tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember. Itu untuk ujian akhir, presentasi ke pembahas internal dan eksternal atau asosiasi. Nah ini yang prim kita dari minggu kemarin sampai nanti di tanggal 15 Desember itu sudah berakhir ujiannya gitu. Nah, sampai di sini kira-kira untuk tugas di studio pendalaman konteks ada yang kita bisa eh, diskusikan gitu. Mohon mungkin Kang Fajar nanti di-share di grup ya, Baik, Prof. karena silakan ada yang mau ditanyakan, didiskusikan bersama. Punten Prof, terkait grup, eh, Prof juga masuk ke grup berarti ya? Nanti kami invite Boleh, ya. boleh. Oh, oke, baik. Ya, biar kalau ini biar saya juga bisa share juga beberapa buku sumber ya. Baik. Kalau Oh untuk ya, asistensi berarti ini disesuaikan ya. Silakan Prof. eh, ya, Pak Wildan ya. Nanti mohon maaf tadi saya ini nomor telepon Pak Wildannya nggak ke ini, jadi Oh iya, carinya ya, nggak apa-apa Prof. ke Pak Fajar. Nggak apa-apa. Ya, eh, Untuk asisten ya gimana? untuk asistensi itu berarti nanti menyesuaikan juga jadwal dosen ya, Prof ya. Maksudnya ini kan Iya, waktu yang iya, disediakan.
kalau saya bebas Pak Wildan, teman-teman ya, Oh iya, tinggal nanti janjian ruangannya kan sudah ada ya. udah ada betul Ruangan ya. saya itu di ruang 22 ya, ruang 22. Seperti kemarin itu ada mahasiswa yang sedang tesis, janjian Pak, bisa janjian, oke siap. Nanti jam 3 kita masuk ke room gitu ya, tinggal masuk ke room aja jam 3 janjian kan gitu. Jadi Oke. kalau saya tiap hari gitu ya, kecuali mungkin hari Sabtu dan Minggu janjian dulu gitu. Kalau Sabtu dan Minggu saya buka ya, nggak apa-apa, kita kita janji buka janjian. Jadi saya 24 jam lah, 24 jam 30 hari kan gitu. Boleh, boleh, boleh. Kita Karena nuhun untuk Prof ya. percepatan, untuk Ya, percepatan teman-teman dan tidak ada kendala kan gitu ya. Silahkan. Oke, Kang Fajar, mohon di stop share aja. Kita bisa diskusi bareng aja. Silahkan, mungkin kalau ada yang mau didiskusikan Bang, terkait dengan penugasan atau sudah ada ide dari kemarin. Oh ya, saya udah mengerucut Bang. Karena kalau di S2 itu lebih eh, cenderung keaktifan dari Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Kita ingin apa lebih eh, interaktif aja gitu ya. Kita hanya memantik aja, sisanya kita diskusi bareng. Mungkin tanya Prof. Ya, Pak Sumarlin. Ya, kalau misalnya kita mau pendalamannya di master plan misalnya, tapi uh, ini sudah jadi, maksudnya sudah ada kegiatan di, ya saya sebutlah Pulau Kumala, dulu kan sudah memang pernah dikelola. Nah kemudian saat ini hampir seluruhnya mangkrak total. Jadi saya kepingin membuat riset bagaimana ini bisa diperbaiki ke depannya seperti apa. Apakah dengan kondisi tata letak tata ruang yang ada itu masih mau dipertahankan seperti itu dengan pola renovasi setempat-setempat atau dihapus secara keseluruhan, diganti baru atau seperti apa. Jadi evaluasi sifatnya review lah, Prof. Nah, apakah bisa seperti itu, Prof? Oke, terima kasih Pak Sumarlin. Ini menarik ya, sekaitan dengan bagaimana mengangkat kembali mungkin objek wisata ya, Pak Ya. Sumarlin. Ya, objek wisata. Nah, ini yang kita bisa bisa kajiannya kan tidak saya renovasi kan gitu ya, nggak seperti itu, tapi kita mencoba untuk mengkaji terkait dari yaitu mini riset Pak Sumarlin. Apakah nanti istilahnya redesign, revitalisasi kan gitu, relokasi. Nah, ini yang berdasarkan hasil kajian di awal gitu. Kajian-kajian awal sehingga nanti putusannya oh ini lebih condong ke revitalisasi. Nah, langkah-langkah revitalisasinya itu disesuaikan kan gitu. Oh, ternyata ini redesign. Langkah-langkah redesainnya ya sesuai dengan langkah-langkah redesign. Gitu Pak Sumami. Ya. Gitu. Jadi mungkin kenapa dicari dulu problem solvingnya ya, akar masalahnya apa sih gitu, kenapa sih kan gitu. Nah itu yang di ini, sehingga diharapkan dalam perancangan itu kan kita menghasilkan satu inovasi yang memang bermanfaat kan gitu, di, dimanfaatkan. Nah ini yang sebenarnya teman-teman di daerah itu sangat potensial bekerja sama dengan pemerintah daerah, usulan-usulan dari
desain yang ada sekarang, yang ada mungkin yang nanti Bapak Ibu eh, kerjakan sebagai tugas itu bisa benefitnya ya, manfaatnya bisa diajukan ke pemerintah setempat untuk dilaksanakan ya, untuk dilaksanakan sehingga benefit yang lainnya itu Bapak Ibu bisa mendapatkan proyek kan gitu ya. Itu diharapkan kan seperti itu. Jadi bagus misalkan kita bisa melihat, oh saya Pak Sumarlin tadi, wah ini ada potensi kan gitu, potensi untuk bisa dikembangkan dan bisa jadi proyek ke depan kan gitu. Ya, itu bagus Pak Sumarlin. Nah, tinggal tadi dilihat jadi melakukan mini riset dulu, datang ke lapangan kan gitu ya, datang ke lapangan melihat mungkin wawancara terbatas, kenapa kan ini, kenapa sepi, kenapa kok bangunannya tidak terawat. Nah itu kan di ini apa masalahnya, apa kan, penyebabnya kan gitu ya. Memang sih background kita ya terkait dengan penataan kawasan kan mungkin kalau dari perencanaan eh, wilayah dan kota itu di teori-teori ini kan diajarkan kan gitu ya, teori untuk analisisnya. Tapi kenapa tidak? Ini kita juga kita bisa coba ini gitu ya, turunkan dari ya itu, coba baca Linda Groth ya, arsitektural riset itu beberapa contoh yang sangat-sangat operasional. Contoh sederhana itu ada eh, satu plaza gitu ya, tapi tidak apa ya, fungsinya tidak muncul gitu ya, untuk plaza itu sepi dan segala macam kan itu. Nah, ada riset di situ, salah satu bagaimana mengangkat plaza itu menjadi ruang eh, untuk eh, sosial gitu, masyarakat di sana. Nah itu ada ini perkantoran, plaza perkantoran gitu. Bagaimana eh, me- apa, mengaktifkan plaza tersebut. Nah itu eh, dibuatkan mini riset, salah satu mini riset yang ada di buku arsitektural riset itu yang Linda Groot itu banyak ya, itu metode-metode ini. Jadi untuk mini riset banyak dibahas di situ gitu Pak Marlin ya, Ya, silahkan. baik Prof. Terima kasih. Ada lagi ya? Dari saya mungkin, Prof, Prof. Oh ya, Siap ketua kelas dulu, Prof. ya. Silakan, Kang Fajar. mangga Kang Wildan. Ah, enggak, yang ketua kelas dulu. Nanti takutnya saya dikeluarin dari kelas. Wah, Bangga, bangga. nanti saya Silakan, silakan. saya takut dikeluarin dari grup WA. Eh, ya hatur nuhun Kang Wildan. Izin Prof, eh, kalau misal kebetulan ini kasusnya real. Hmm. Jadi lokasinya itu di Jogja Riau Junction. Nah, ini memang ada permintaan ini. Pertama ada permintaan karena ada masalah. Masalahnya itu adalah eh, ruang pendingin sudah tidak bisa mengcover kebutuhan tuntutan dari konsumen gitu. Hmm. Nah, memang ketika saya survei kemarin tuh memang sudah kondisinya memang banyak tambahan-tambahan yang urgensi, hanya dilihat dari urgensi tapi tidak dilihat dari kebutuhan gitu. Nah, Hmm.
tantangan sekarang tuh memang yang permintaan dari operasional tuh saya tuh harus mengcover semua kebutuhan ruangan pendingin, mulai dari yang daily, dairy, frozen food, yang halal dan non halal. Nah ini memang tapi dengan kondisi ruangannya tidak ada penambahan, hanya ada bangunan existing gitu. Eh, Nah ini metode apa yang harus saya gunakan gitu ini untuk mendalami eh, dan mencari solusi tentang apa tuntutan ini gitu permintaan operasional itu sih Prof. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih, Kang Fajar. Ini menarik ini. Ini kan sudah operasional ya untuk ini. Nah, ini kan kembali kita melihat dulu kan, kita kan tidak tidak bisa apa memutuskan secara langsung ya, Kang Fajar. Kita mulai dari langkah awalnya kira-kira apa, teman-teman ya, kita diskusi nih. Eh, Mungkin ada ini. Jadi kan eh, dari segi kapasitas sudah eh, Sudah sebenarnya overload bukan sebetulnya. overload ya. Ya, Sebenarnya mungkin bukan kita secara kasat mata mungkin Pak Kang Fajar overload gitu. Karena apa? Karena ternyata sebenarnya tadi yang di awal sama Kang Fajar disampaikan itu apa? eh, eh, bangunan existing gitu Prof. Bukan tadi kegiatan ininya, Oh, kegiatannya. kegiatannya itu ya di apa karena tuntutan kebutuhan ruangan untuk mempercepat eh, perpindahan barang dari area receiving gudang ke area display gitu. Nah ini tuh kadang ada jeda kekosongan yang dikarenakan penempatan-penempatan ruangan itu bertumpuk lah gitu istilahnya gitu dan ini sangat sulit gitu. Itu Ya, Prof maksudnya. nah, ya tadi ada satu kata kunci sebenarnya eh, bukan arah prioritas, tapi karena ininya apa eh, apa eh, penambahan yang eh, tidak sesuai dengan Oh ya alokasi awal kan gitu ya, betul betul tidak penambahan itunya kan itu pada ya eh, penambahan peralatan yang tidak sesuai dengan alokasi awal kan gitu ya. betul betul Prof. Kenapa ada penambahan itu? Nah, itu yang harus dicarikan dulu akarnya kan gitu. Oh, Nah, terus barusan ada tambahan antara schedule kan, time ininya. Nah, ini yang analisis itu yang kita tidak bisa, oh langsung harus metodenya menggunakan ini. Nah, ini yang kita mencoba untuk mencari akar masalahnya. Akar permasalahannya ada di mana? Gitu. Ada di proses pengirimannya, dari pengiriman ke eh, penerimaannya seperti apa kan gitu. Penerimaan ke bagaimana untuk penempatan displaynya seperti apa kan gitu. Nah, ini yang kita lihat. Lihat itu otomatis kita survei. Survei itu kita bisa lihat daily-nya, tiap harinya kan gitu ya. Kapan waktu peak hour-nya, kapan waktu yang longgarnya kan gitu. Nah, itu yang kita bisa analisis di situ. Melihatnya nggak bisa sehari dua hari. Kita melihat schedule yang eh, kadang-kadang kan kalau ada activity itu ada yang waktu longgar, middle, dan eh, peaks yang banyak kan itu. Misalkan sederhana, biasanya eh, Jumat, Sabtu, Minggu
penuh kan gitu atau seperti apa. Nah ini yang daily reportnya itu harus harus Kang Fajar lihat gitu. Nah baru dari situ kita bisa putuskan apakah nanti modelnya ke redesign, relokasi gitu atau reposisi kan gitu. Nah tinggal eh, cari keyword ya kata kunci tadi reposisi, redesign apa gitu. Nah, itu yang kita bisa ini kan. Gitu. Setelah kita melihat akar masalah yang ada itu Kang Fajar ya. Ini makanya kalau saya lebih tadi menyarankan untuk tetap melihat membaca ini langkah-langkah riset metode riset yang sederhana aja gitu tidak di teman-teman di riset kan metodenya itu wah langkahnya kan lebih ini langkah sederhana aja kita bisa lihat observasi teknik observasi kan gitu ya observasi hari Senin ini sekalian kan Kang Fajar kan bagian dari manajemen di situ justru enak kita bisa lihat oh di hari Senin itu karakteristiknya seperti ini mungkin 2-3 minggu kita bisa lihat di tiap hari daily kita bisa eh, ini bahkan waktu kita bisa ini sehingga dalam nanti menghasilkan satu eh, desainnya itu akan pas gitu dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam eh, shopping di ini ya di mana tadi Di Riau Junction ya Jogja. Riau Riau Junction. Junction Ya, oke oke itu Kang Fajar terima kasih Prof. Izin Prof, silahkan eh, siap Kang Fajar mau tanya ini Riau Junction yang di depan Santika ya? ya Ya, betul. betul Ya. Nah, kebetulan kemarin tanggal 2 pagi saya cari sarapannya di situ. Jadi jam jam 8 itu sudah buka. Ini kan nggak seperti mall biasanya ya. Ini juga Ya, betul. jadi satu apa ya kelebihan menurut saya. Kalau mall-mall itu bukanya jam 10-an, ini sudah buka jam 8 sehingga banyak orang-orang yang menyerbu ke situ cari makan lah. Nah, kalau saya perhatikan apakah dulunya itu ada perubahan fungsi ruang? Kalau di lantai atas kan saya lihat itu ada food point ya, seperti Pujasera begitu. Nah, itu juga banyak penambahan-penambahan namanya aktivitas masak memasak ini kan pasti ada panas yang dikeluarkan dari kompor apa segala kan. Nah, kemudian mungkin di bawah juga sudah mulai ada semacam ya kitchen lah ya. Sehingga apakah fungsi itu awalnya memang direncanakan demikian atau itu berkembang baru-baru ini sehingga adanya perubahan fungsi ruang itu juga membebani sistem yang dulunya mungkin tidak direncanakan, terutama sistem pendinginan udara, mechanical electrical termasuk dayanya, kemudian mungkin dulu jual-jualan pakaian ya, nah, desainnya, nah begitu begitu berkembang ada aktivitas kitchen sehingga suhunya juga berubah. Bisa juga mungkin dari usia dari equipmentnya, ya kan. Sistem pendinginan ini kan juga punya umur umur ininya, umur rencana lah ya. Sistem pendinginan, sistem AC-nya. Mungkin perlu regenerasi atau bagaimana, atau mungkin faktor eksternal juga pemanasan gedung-gedung di sebelahnya. Mungkin dulu tidak ada gedung-gedung tinggi yang membuang udara panas dari AC. Nah, sekarang jadi padat gitu loh. Semuanya buang panas saling beradu di luar pada saat blower itu menyerap udara luar, ternyata udaranya sudah sangat panas di luar, jadi tidak efektif di dalam. Mungkin itu pendapat saya, Kang Fajar. Mungkin Prof bisa menanggapi. ya terima kasih Pak Sumarlin ya ini menarik makanya kan ini
kadang-kadang di kita ketika eh, bangunan itu selesai kan perlu ada evaluasi ya, evaluasi Purnahuni ya, POE. Nah ini yang seberapa eh, berubah kan gitu ya, fungsi awal dengan fungsi yang setelah eh, beroperasional kan beroperasi gitu. Kadang-kadang kan ada ada tambahan-tambahan itu kan itu akhirnya ya tadi yang disampaikan Pak Fajar itu sehingga overload gitu ya ini bahkan untuk di ruang ruang ini ya ruang eh, di ruang simpan maupun di ruang etalasenya kan gitu. Nah itu yang eh, kalau saya lihat ya itu tadi harus di ini akhirnya kan ke termasuk ke ini ya pengiriman barang juga kan yang perlu di ini ya perlu dievaluasi juga gitu. Tadi kalau untuk fungsi tambahan juga sama. Jangan-jangan ya ya tadi biasanya kan disesuaikan dengan ramainya kebutuhan ya. Bukan kebutuhan sih keinginan dari oh ini perlu ini ya dari pasar kan itu ramainya dari pasar. Oh ini perlu tambahan ini kayaknya nih ada Ya, kan gitu. Terus ada peluang lagi untuk kerjasama dengan tenan yang lain kan gitu ya. ya, betul Prof. Gitu ya. Oke, Ya gitu. izin sedikit Oke, menanggapi Prof. siap. Ya untuk yang Riau Junction ini memang eh, sejarahnya itu tuh dulunya kan ada BIP. Nah, di Hmm. tempat lokasi Riau Junction itu awalnya itu hanya toko buku gitu. Awalnya toko buku. Nah, ketika si Jogja ini dari BIP-nya itu ditendang, pindahlah ke sewa ke toko buku gitu. Nah, dari sini mulai itu toko bukunya dibeli, jadi balik yang toko bukunya yang sewa gitu. Terus berkembang ke samping, ke samping, ke samping, sampai yang sekarang itu yang Hotel Anggrek tuh sudah mulai apa, dirangkul sama, Jual juga. iya. Nah, ini memang Pinternya Jogja itu gitu. Pinternya Jogja Group itu gitu. awalnya sewa dulu. Yang Nah, tadinya disewa jadi dibalik dibeli terus mereka yang nyewa kan gitu ya. iya betul. Nah, ini memang kondisi-kondisi ini uniknya itu Riau Junction ini setiap setiap 2 tahun ini, setiap 2 tahun pasti ada perubahan. Ya, apakah dari sisi operasional backbone office-nya atau dari area jualnya gitu. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Marlin mungkin sedikitnya saya juga betul itu sudah tidak apa ya maksudnya sudah tidak memenuhi lah dengan kondisi dapur yang banyak gitu. Memang dulu awalnya itu hanya dengan direncanakan hanya dengan apa beberapa tenan saja dengan katakanlah masaknya itu masak ringan medium gitu. Tapi dengan ya sekarang itu perkembangan bisnis, tuntutan bisnis, terus juga maintenance konsumen, biar nggak lari konsumennya gitu. Ya akhirnya dengan kondisi yang ada, sistem-sistem yang sudah terpasang itu akhirnya tidak bisa mengcover tuntutan-tuntutan ini gitu. Ya betul kalau misalkan ketika kita makan terkena uap panas gitu atau udaranya tidak kurang kondusif lah gitu. Apalagi kalau di jam-jam makan siang gitu atau makan malam wah udah panas aja gitu. Jadi AC yang dihembuskan itu malah disebut sama hood gitu karena hood itu perlu perlu intake gitu. Pada akhirnya suhu ruangan tidak tercapai. Ini memang intinya sih eh, keunikannya dari Riau ini memang dibanding dengan cabang lain itu setiap tahun berubah, setiap tahun berubah, hampir berubah. Ada
sudut-sudut tertentu gitu. Nah, memang sekarang itu kebetulan ada di momen investasinya mau besar gitu. Dari katakanlah tidak hanya satu spot tertentu, tapi akan menyeluruh gitu. Ya mudah-mudahan saja bisa apa ya? Maksudnya kalau Pak Sumarni sebagai konsumen ya kita dari Jogja itu pelayanan konsumen puas lah gitu Pak. Itu yang kita kejar ke sana gitu Pak. Gitu, ya. Terima kasih masukannya Pak Sumarni. Kang Fajar. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Wildan. Ya, ini Prof, mungkin saya dan mewakili mungkin ada beberapa teman juga yang masih bingung ya terkait pemilihan project gitu kan, karena kalau dari para senior kan ya dan dari para dosen juga kan menyarankan setiap mata kuliah diusahakan ada benang merah gitu ya terkait dengan terutama mungkin tesis yang akan diambil. Nah, mungkin mau menanyakan sarannya gitu kira-kira untuk pemilihan proyek gitu untuk tesis untuk mata kuliah lain dan terutama untuk mata kuliah ini disarankan yang seperti apa gitu kan, apakah yang memang dikerjakan oleh kita gitu oleh masing-masing kami gitu kan, atau misalnya yang memang minatnya ke sana dan sebagainya lah gitu. Barangkali itu Prof, teknis sih pertanyaannya tapi itu cukup mengganjal kan dari seminggu kemarin masih bingung gitu kan pakai apa ya project apa gitu kan yang menarik lah gitu. Turnuhun. Oke, terima kasih Pak Wildan ya. Ini sebenarnya kalau saya bisa dua-duanya bisa dilakukan ya. Apakah berdasarkan peminatan? Kalau fresh graduate mungkin lebih pas gitu berdasarkan peminatan kan gitu ya. Kenapa? Karena masih masih bisa eh, geser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang kan gitu ya. Gitu ininya. Tapi kalau misalkan yang sudah senior gitu, aduh saya atau bukan senior saja gitu. Contohnya tadi Kang Fajar eh, di kelas ini seolah-olah senior kan ya, udah 18 tahun kan gitu ya. Padahal yang mungkin Kang Fajar itu mahasiswa saya juga kan gitu ya. Baru kan gitu ya, anggap baru aja kan itu dibandingkan dengan saya yang udah lama gitu ya. Nah ini yang selama kesehariannya gitu ya, Kang Fajar lebih ke merancang shopping mall kan gitu. Bahkan bukan hanya merancang shopping mall saja, tapi sudah ke merancang secara operasional tadi. Salah satu objek kajiannya itu tidak secara keseluruhan bagaimana mengolah untuk area passionnya kan gitu. Kang Fajar mau area penjualan buah-buahannya kan gitu. Itu karena apa? Karena keseharian emang lebih banyak bergelut di situ. Ya itu mendingan di situ gitu. Daripada misalkan narik ke luar yang istilahnya membuka lahan baru kan ya. Membuka lahan baru itu kadang-kadang kan kita harus effortnya cukup luar biasa kan gitu ya. Harus kajian-kajian ininya yang harus kita buka-buka lagi kan gitu kajian-kajian teorinya. Beda dengan ketika kita sudah punya dasar tadi. Oh ini saya di shopping mall, nah, tapi saya lebih khusus akan mengkaji terkait dengan tadi hanya untuk penjualan buah-buahnya gitu. Atau Kang Sidik yang saya tahu di ini kan ada eh, stadion dan eh, apa bandara kan gitu ya gitu. Nah, Kang Sidik di divisi yang mana? Saya lebih lebih ke bandara. Emang enggak kayak Agung kan gitu ya. Dulu kan itu. Saya lebih ke justru ke stadionnya. Nah, enggak kan gitu. Jadi justru manfaatkan
apa yang lebih dikuasai sama kita, gitu Pak Wildan. Sehingga itu akan memberikan eh, kemudahan penguasaan dalam proses perancangannya dibandingkan dengan kita harus mencari apa teori-teori yang kita harus menambah pendalamannya gitu ya. Pengalaman di angkatan pertama ini temannya Pak Sidik ya. Sebenarnya nilai studio pendalaman konteksnya bagus juga karena emang idenya bagus gitu ya. Eh, itu awalnya dia merancang kawasan ekonomi khusus ya, kawasan ekonomi khusus dan di studio pendalaman konteks ya. Nilainya bagus ya, nilainya A gitu ya. Tapi ketika masuk ke tesis itu awalnya mau melanjut ke tetap kawasan ekonomi khusus. Tapi kelihatannya eh, dukungan terhadap teorinya terbatas gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Di tengah jalan balik, wah saya Pak, saya itu sebenarnya eh, lebih eh, kuat di perancangan bandara. Boleh nggak berubah? Ya boleh, saya bilang boleh banget. Gitu. Akhirnya tesisnya bukan ke kawasan, tapi ngerancang bandara. Bandara ya hasilnya bagus. Gitu. Ya boleh. Ini hanya trigger aja. Boleh misalkan di studio pendalaman konteks masih masih saya masih coba-coba gitu. Tapi ke studio komprehensif dan pratesis dan tesisnya sudah mulai ini karena kan kita ini satu semester ini baru baru pertemuan kedua kan ya gitu baru pertemuan kedua ya masih banyak yang longgar apalagi nanti kan dari mata kuliah A mata kuliah satu dengan yang lain itu memberikan masukan dan oh ini itu biasanya akan lebih lebih memperkaya atau lebih membingungkan kan gitu ya gitu Ya, gitu tapi membingungkan dalam artian aduh saya harus pilih yang mana ya gitu objeknya kan gitu kali gitu gitu Pak. ya. Paling kalaupun ada perubahan, misalnya di studio pendalaman konteks, misalnya apartemen kelas menengah gitu misalnya. Tapi ketika tesis menjadi rusun itu mungkin masih masih apa ya, effortnya tidak akan terlalu sulit mungkin ya Prof ya daripada yang tadi dari kawasan ekonomi khusus balik ke bandara gitu kan. Ya Itu iya jauh sih memang. iya gitu Baik ya. tadi kan coba-coba kan gitu Ya. ya Ya daripada sejujurnya ya, coba-coba takutnya menyulitkan ya kalau coba-coba. Ya, iya, sejujurnya saya ya gitu. ini Prof ya sirik gitu sama Kang Fajar kan udah kebayang gitu apa Pak Sumarlin gitu kan yang di Pulau Kumala terus mungkin Kang Sidik gitu kan akan ke rumah sakit gitu. Jadi masing-masing kan sudah oh iya udah akan ke sana gitu. Kalau saya kan kadang ya mungkin sekedar sharing di beberapa project itu memang terlibat tapi ada yang mendalam, ada yang tidak gitu, Prof. Jadi dia bagian ini konsepnya saja, di bagian ini pengembangan desainnya gitu. Nah, itu mungkin jadinya perlu mencari nih yang saya terlibat full dari awal sampai akhir gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, ya itu eh, kadang-kadang ya kita apa menyesuaikan kan dengan kondisi. Beda biasanya kan nanti mungkin setelah minggu keempat eh, bapak-bapak akan mulai. Oh, saya harus memilih mengarahkan gitu ya. Minggu depan sepertinya sudah mulai ngebayang lah ya, bapak. Ya, baik, non, Prof. Ya. Ada lagi, Mangga? Saya Prof,
Punten ini Ya, Pak Andika. karena sudah masuk waktu istirahat siang jadi sambil agak rame ini. Ya, Iya, kemarin lihat apa sidangnya Bu Dian ya. Bu Dian kalau nggak salah ya. ya, ya, Eh, saya lihat output desainnya cukup besar gitu. Saya juga pernah lihat tesis arsitektur itu lebih menemukan apa ya, kayak kayak menemukan teori baru gitu saya. ataupun merumuskan eh, sebuah teori Sebentar, bahwa tadi agak kepotong tadi. Mohon maaf. Silakan Pak Andika. baik Prof. Ya kalau di tesisnya Budian itu kan saya lihat output desainnya cukup besar. Sementara saya juga pernah lihat tesis arsitektur itu yang sepertinya lebih menemukan intisari dari model-model itu kemudian apa sih gitu. Sehingga output desainnya itu lebih kecil dibandingkan kajian mengenai dasar-dasar ataupun dasar-dasar teori mengenai objek yang dipilih gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih? Karena cakupan saya ataupun mungkin kami ya dalam melihat tesis arsitektur itu kan mungkin masih terbatas gitu. Jadi sebenarnya eh, yang ideal itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih Pak Andika. Ya, inilah yang mungkin bapak-bapak emang masuknya di tengah ya, di tengah jalan karena saya kemarin baru share pas sudah mulai ya. Nah ini yang bapak-bapak sebenarnya kalau melihat yang kasusnya yang sidang kemarin itu kritik awal saya kan ya pembahasan awal saya itu kan ingin semua masuk ya. Itu ada 5 eh, topik yang ingin dimasukkan semua yang itu. Makanya kemarin kan kritik dari pembahas eksternal tesis YBS itu bisa jadi 10 judul ya Pak Andika. Jadi karena ingin yaitu kadang-kadang kan kita ingin masukkan apapun kan gitu ya. Temanya masuk semua kan gitu ya. Makanya termasuk sama saya potong kan itu slide-nya sampai 150 slide loh Pak. Ya, karena eh, temanya itu sampai 6 tema yang dimasukkan kan gitu. Kita sudah arahkan cukup satu bahasan. Kalau arsitektur kontemporer ya arsitektur kontemporernya saja gitu. Makanya eh, bapak-bapak di bab 2 di kajian kajian teoritis itu menurunkan dari parameter-parameter yang sesuai dengan judul dari kajian kita. Nah, kemarin itu kan ada 3 kata kunci di dalam tesisnya. Yang pertama itu arsitektur kontemporer. Yang kedua itu terkait dengan pasca pandeminya. Yang ketiga terkait dengan objeknya. Itu saja. Ini kan kemarin kaitan dengan tipologinya dibahas juga kan itu. Kalau tipologi hanya bumbu aja kalaupun mau tambahannya kan itu. Gitu. Jadi yang eh, kita turunkan ya sesuai dengan eh, parameter dari kajian kita. Gitu Pak Adika. Jadi jangan dibawa ngelebar kemana-mana gitu. Jadi fokus, difokuskan gitu ya. Makanya mungkin nanti saya akan share juga beberapa eh, tesis yang kemarin ya, yang kemarin sudah lulus kemarin kan itu ada yang kajiannya kecil gitu ya, tapi mendalam. Justru sebenarnya di tesis yang sekarang di tesis itu kan
inovasi dan pendalamannya yang paling utama gitu ya. Bukan memperluas kajiannya, tapi justru memperdalam eh, eh, aspek kajiannya. Ya. Itu Pak Adika. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, ya. Ya, kalau yang kemarin memang yang Budian itu makanya tesisnya agak terlambat karena yaitu diarahkan untuk mendalami karena eh, tapi tetap melebarkan. Karena apa? Eh, Terpengaruh oleh biasanya oleh teman-temannya. Ini nih harus hati-hati ya. Terpengaruh oleh presentasi. Nah, itu harus hati-hati. Bukan masalah presentasinya, tapi bagaimana kita kedalaman ininya, kedalaman kajiannya ya. Ini kemarin itu memang untuk angkatan 2021 ini ada satu mahasiswa yang memang nilainya sempurna ya, 4 gitu ya. Teknik presentasi di awal dari semester 1 sampai ya sampai sidang tesis memang ini apa ujiannya paling duluan gitu. Nah, ini yang mempengaruhi biasanya mempengaruhi teman-temannya. Waduh, saya harus menyeimbangkan kan gitu ya, menyeimbangkan yang sudah ada. Nah, ini kemarin terpengaruh oleh itu sehingga ada mahasiswa yang memang wah saya harus melebihi dari teknik presentasi temannya kan gitu. Nah, sebenarnya bukan melebihi teknik presentasinya, tapi bagaimana kita memperkuat pendalaman analisisnya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang salah kaprah eh, teman-teman gitu ya. Ini kemarin itu Bu Dian itu 1 bulan itu hanya membuat gambar ini apa teoretikal gitu ya, bikin skematiknya gitu 1 bulan gitu. Cuma ini pada isinya ya itu karena ingin wah ini saya harus lebih bagus presentasinya dari yang sudah ada gitu. Bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana kita eh, eh, lebih mendalami kajian yang apa yang kita akan rancang gitu ya. Kalau teknik presentasi itu bagian dari eh, akhir kita presentasi sebenarnya ya, bukan bukan hal yang ininya. Nah, itu yang namanya justru akhirnya itu eh, termasuk ya kemana-mana. Kemarin kita sarankan ya udah cukup 3 eh, dari 3 kata kunci kan gitu ya. Arsitektur kontemporer, adanya COVID, bagaimana untuk pusat perbelanjaannya selesai gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Silakan. Makanya nanti menarik setelah kalau sudah mulai Bapak Ibu mempresentasikan di setiap mata kuliahnya kan gitu. Oh, ini saya ingin lebih kan gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi kembalikan lagi kalau ketika untuk kajiannya bukan diperluas seperti itu, tapi justru dipersempit, tapi lebih mendalam. Itu saja. Ya, itu. Ada lagi, mau nggak? Izin Prof, Tahu cukup? izin Prof, boleh Prof, mungkin Prof ini sedikit saya Boleh, Prof. boleh. Ya, Ya, ya. ini Prof, untuk tesis sendiri, apakah memungkinkan bisa apa
memberikan nilai ekonomi gitu ya untuk penelitinya gitu. Misalnya bisa dikerjasamakan, misalnya pembuat tesisnya nantinya bekerja sama dengan misalnya sponsor gitu, Prof ya. Nanti hasil penelitiannya bisa di apa menjadi hak milik atau sesuatu yang diberikan ke sponsor tersebut gitu, Prof. Nah, boleh Kang Kang Sidik ya. Itu Ya, yang Prof. justru sambil menyelam minum air kan gitu ya. Ya, Prof. Betul. Itu mungkin Ya, ada oke ini itu. Nas, strategi-strateginya, Prof, yang mungkin bisa dibagikan harus seperti apa biar mempunyai nilai apa ekonomi gitu, Prof, untuk penelitinya juga Hmm, gitu. oke, bagus ya. Nah, ini yang nanti mungkin semester depan kan masih eh, ini masih ada berlanjut kan gitu ya. Nah, ini yang mungkin nanti bisa ikut riset ya, ikut riset dengan dosen kan gitu. Kang Sidik bisa bisa di ini kan ya, bisa ada ini. Nanti biasanya ada ada riset-riset dosen yang melibatkan para mahasiswa kan gitu ya. Nah, ini mohon mungkin disiapkan dari sekarang ya. eh, Sesuai dengan tema Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin saya akan share formatnya ya. Ini untuk riset baik eh, yang kelas kerjasama maupun reguler itu punya kesempatan yang sama ya. Jadi nanti untuk semester depan, makanya ini ada kesempatan ya. Untuk semester depan itu bisa mengajukan riset formatnya, saya akan share sehingga disiapkan saja gitu ya untuk formatnya. Nah, nanti disubmitkannya itu eh, cara bersama-sama dengan dosen calon dosen pembimbing nanti. Nanti saya mungkin di akhir semester itu sudah kita akan sharekan aja walaupun mungkin dalam tanda kutip ini apa eh, masih calon ya calon pembimbing. Riset cukup lumayan untuk untuk S2 itu ya untuk tesis nanti tesis atau kita ngambil narik dari studio kan bisa di ini ya itu sekitar 40 sampai 60 jutaan kan itu lumayan bisa bisa lebih ini lebih apa lebih membantu gitu ya. Nanti jadi ininya mungkin kita akan share ya Kang Sidik ya. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Eh, Misalkan kalau yang dari luar kan bisa ya itu bisa disesuaikan dengan proyekan yang Bapak Ibu sekalian kan gitu. Tapi nanti ada yang bisa diusulkan untuk eh, jadi riset penyelesaian tesis itu yang sekitar eh, 40 sampai 60 jutaan gitu ya. Itu kan bisa ya selain untuk survei untuk publikasi juga kan gitu ya gitu Kang Sidik. Ada lagi enggak.
nambah dikit lagi, Prof. Siap, siap. Kalau membayangkan, bukan membayangkan sih ya, apa kemarin sedikit cari-cari gitu, saya kok jadinya berpikir apa judul saya atau objek yang saya pilih ini kayaknya kok lebih lebih ke arah riset ya gitu. Nah, sebenarnya batasnya di mana ya, ataupun perbedaan antara yang jalur riset itu dengan kita di jalur desain itu seperti apa gitu. Supaya nanti uh, katakanlah dari awal kita sudah tahu rambunya agar tidak terjebak gitu atau tidak salah. Hmm. Demikian, Prof. Oke, terima kasih Pak Adika. Oke, apa bedanya di alur riset dengan desainnya? Balik lagi, kita awali dengan risetnya. Kalau dari riset itu menghasilkan satu simpulan, bisa jadi simpulannya itu hanya untuk membuktikan saja kan gitu. Tapi kalau di kita itu menghasilkan satu kriteria atau guideline-nya. Nah, dari hasil kriteria dan guideline itu kita implementasikan, itulah yang membedakan dengan alur riset, Mbak. Jadi eh, guideline itu harus diimplementasikan ke dalam desainnya, kan gitu. Itu Pak Andika. Artinya secara tahap awal bisa disimpulkan sama begitu, Prof, ya. Hanya saja nanti Sama, di iya akhir. sama. Ya, Di akhirnya yang beda. Kalau yang riset itu hanya menghasilkan menghasilkan satu simpulan dan pembuktian kan itu ya. Kalau kita bukan hanya itu, tapi kita justru mendapatkan satu dasar kriteria gitu ya. Dari hasil kriteria itu kita mencoba untuk mengimplementasikannya ke dalam desain. Jadi produk akhirnya tetap desain ya kan gitu. Contoh misalkan sekolah alam ya, Pak Bayu coba nanti akan set standarisasi sekolah alam itu apa aja kan gitu, turunkannya turunan kriterianya apa kan gitu ya. Luasan untuk ruang belajar di sekolah alam itu standarnya seperti apa kan gitu. Nah itu dari situ diimplementasikan bagaimana misalkan ada ternyata ada mengangkat lokal wisdomnya, kekuatan-kekuatan setempat untuk perancangan, misalkan perancangan tipologi ruangnya. Nah, itu yang di riset dulu tipologi ruangnya berdasarkan karakteristik dari arsitektur lokalnya seperti apa kan itu dari situ diturunkan menghasilkan satu standarisasi kan gitu. Nah, dari standarisasi itu atau dari parameter-parameter itu nanti kita implementasikan. Itu yang membedakannya. Kalau hasil riset ya riset aja gitu. Tidak diimplementasikan ke dalam desain. Tapi untuk riset di eh, desain mungkin tidak, ya cukup dengan menggunakan mini riset gitu ya. Tidak bukan tidak mendalam itu, tapi langkah-langkahnya mungkin bisa langkah-langkah disederhanakan langkah-langkahnya Pak. Gitu. perwujudan desainnya itu kalau dulu di S1 kan kita memilih site ya, Prof ya. Artinya Hmm, definitif begitu, definitif ya. dengan perwujudan yang ya output desainnya kayak apa gitu. Nah, Hmm, kalau hmm, saya ngambil yang tadi seperti Prof sampaikan, misalkan tentang potensi lokal atau bentukan arsitektur lokal yang itu diangkat dalam sekolah alam. Nah, itu berarti juga kita harus memilih di mana itu sebagai contoh begitu, sehingga ya, site-nya juga definitif. ya, sama bisa, bisa. Jadi ada jadi gini, ada yang semester yang lalu ya, yang baru lulus kemarin itu ada yang eh,
Putus ya, Prof Yudi. Iya, sepertinya ada gangguan lagi. Merancang dia. Nah ternyata hasil analisis kajian-kajian dia itu ada dua model karakteristik desain command center. Yang pertama itu ketika ruangannya itu arah memanjang, yang kedua ketika arah ruangannya itu arah melebar. Nah dari dua karakteristik ini dia turunkan parameter-parameternya apa saja sehingga itu dia memberikan satu solusi desain untuk dua karakter itu gitu ya. Bagaimana ketika kalau rancangan command center arah memanjang itu harus begini gitu. Rancangan command center arah melebar itu harus begini posisi layoutnya walaupun itu hanya sebagai rekomendasi kan gitu. Ini sebagai rekomendasi. Nah ini kalau Pak Adika mungkin kalau akan mengangkat ke Hasan tadi local wisdom, Bapak bisa ngambil penempatan di mana kalau secara lokusnya itu ya boleh nyata, boleh fiktif kan gitu, atau boleh dari eh, site yang ada di dulu pernah dilaksanakan kan gitu. Tinggal mungkin bagaimana hasil evaluasi kalau site-nya yang sudah ada dan sudah terbangun, oh ini kayaknya kurang, oh ini bentuknya ini. Nah, itu hanya menggunakan lokusnya hanya dijadikan tempat untuk perancangannya boleh gitu, Pak Adika. Baik, Prof. Ya. Berarti kan agar juga hasil riset tersebut ketika sudah dilengkapi dengan output desain sebagai contoh katakanlah ya, akan Ya, bisa menjadi guidance untuk orang lain atau pihak lain ya. ya, betul. Justru itu Baik, Prof. yang jadi ini. Justru saya ingin bapak-bapak itu eh, setelah lulus di kami itu yang bapak-bapak itu sebagai eh, yang expertnya gitu ya, yang betul-betul oh kalau arsitek sekolah alam itu tidak mencari Kang Wildan kan gitu, tapi akan mencari Pak Bayu kan gitu, gitu, itu itu yang ini bahkan ketika Kang Wildan dapat eh, project wah skala alam ya udah join lah dengan Pak Bayu kan gitu supaya apa supaya oh ini udah Ya, ya. eh, eh, jadi ininya kan jadi jadi masternya kan gitu ya gitu diharapkan seperti itu makanya ini bapak-bapak yang sudah lama berkecimpung di eh, apa ya proyek tertentu itu ya mendingan diangkat menjadi satu kajian baik dari mulai dari semester 1 sampai tesis itu aja gitu. Bisa punya Itu buku ya berarti Bapak. Prof ya. Oh iya iya bisa jadi buku juga buku pedoman gitu ya gitu. Oke Baik, turun Prof. ya terima kasih. Masih ada atau cukup? Sementara cukup ya biar tidak ini. Eh, Minggu depan mungkin kita bisa minggu depan oh mohon maaf minggu, minggu depan itu tanggal oh masih nggak saya ini, kalau ini ya masuk ya masih masuk saya bisa masuk kalau minggu depannya lagi yang saya tidak bisa hadir. Mungkin minggu depan ada yang bisa mulai eh, sharing ya.
sharing eh, topik atau nanti temanya gitu. Sambil saya akan share, ini kan udah ada grupnya ya. Ya. Saya share buku-buku dan mungkin contoh-contoh yang semester yang lalu kan gitu ya. Tapi contoh ini bukan bukan mana yang bagus gitu, tapi untuk dilihat aja, dikaji mana yang memang bapak-bapak bisa bisa mengambil mana yang bagus, mana yang tidak gitu ya. Itu ya. Bukan hanya untuk menjadikan background aja, background pengetahuan gitu ya. Baik, itu saja mungkin ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin untuk di spotnya barangkali eh, ini kehadirannya, cek kehadiran sebentar. Eh, Prof. Marto mungkin nanti saya bantu ya untuk ininya, settingannya. Bentar. Apakah tadi Sinyalnya halo terganggu, Prof. Barusan sempat keputus sepertinya. ya Pak Dekan tadi Prof. Iwa udah masuk juga Sudah masuk, tapi spotnya belum? mungkin belum ya tadi. Sudah masuk. Belum. Oke, nanti saya ini siapa yang tadi atau saya hadirkan semua aja ya. Atau ada screenshot siapa aja. Sekalian di mata kuliah saya dulu ya. Di kelas ini 16 mahasiswa bukan ya, Prof ya? Ya, kelas saya 16, kalau kelas Pak Iwa itu 14 ya. 15. Kalau nggak salah, 15 ya. Kalau ini 16 berarti udah ada semua sih. Dan saya monitoring di saya di sini ada 16 hadir Ya, semua ya. hadir semua. Oke. Sip. Ini sudah saya screenshot juga, Saya Prof. sip. Oke. Oke, mohon di eh, approval Pak Oh ya, Wildan. jadi saya Kalau ya, kalau yang Pak Marto saya hmm, oh sorry. Oke, yang Pak Marto itu filsafat ilmu. Oke, tadi masuk semua. mungkin Untuk Kang semua, Iqbal Prof. tadi ya PIC-nya. Ya, sudah, Prof. Tadi sudah di spot, udah di, Oh, tapi emang nggak dicek. udah kok, Oh, udah udah tadi. ini, udah masuk semua. Oh, Wah, kayaknya tadi kalau Pak Marto udah ini, udah ya, Kang Iqbal udah semua. ya, Prof. Udah tadi. Oke, oke, terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Prof. Kang Wildan. Hadir. Kalau masuk ke spotnya, passwordnya apa ya? Itu dikasih di awal sih.
bareng Oh gitu sama ya? NIM, bareng sama NIM kita. Itu yang dulu dikasih sama Bu Rahma, Ya, Pak betul. Fajar. Oh, Studio pendalaman konteks pertemuan kedua. Gitu. waktu di grup bukan ya? Atau di Japri? Japri sih, Japri. karena ada password. Oh iya iya. Iya. Monitoring. Oh iya benar. Sudah ada atur nuhun. Itu tadi saya udah nanya ke Teh Dea. Jadi yang di kelas kerjasama siapa aja, yang riset siapa aja, yang desain siapa aja. Nah, paling kan kalau di kelas studio pendalaman konteks ini yang bukan kelas kerjasama itu Kang Sidik Permana sama Kang Irfan ya kayaknya. Betul ya, Kang Sidik Permana ya, reguler Betul, ya. betul Kang. Sama siapa berarti sama Kang Sama Irfan? ya, Kang Oh iya, Irfan. oke, berarti 16. Kalau nggak salah Pak Sumarlin juga, dia kerja sama tapi riset kalau nggak salah Pak Sumarlin. Iya, tapi ada di sini berarti ya, ikut di kelas studio pendalaman konteks ya. Iya. Oh, oke. Oke. Ya saya khawatirnya ini sih, maksudnya ada teman-teman kita yang belum masuk ke grup atau kuliahnya nggak tahu yang mana gitu kan. Jadi ini apa? Coba ngedata aja. Iya. Atur nuhun Kang Yoga. Ya, kuliah lagi Ini jam 1 ya berarti. jam 1. Ya, Betul. jam 1. Itu Bu Astrid juga udah punya listnya Kang Wildan. Oh iya. Heeh. Oh ya, ada di kelas reguler ya. Nanti saya share ke Kang Wildan. Boleh. Nggak apa-apa sih di grup juga. Oh siap. Kalau Izin besok pamit nggak ya ada yang Bapak Ibu. bolos ya? Ya mangga Pak. Dosennya besok nggak ada yang bolos ya? Berharap ada atau gimana Kang ini Kang? Nyai. Pertanyaannya ambigu. Sebenarnya saya teh Jumatnya ada ini ada apa agenda rutin lah gitu kan dari dari setiap hari di seminggu teh kenapa di hari Jumat gitu yang bentrok sama kuliah. Aduh. Iyalah. Ya kan ini ya udahlah. Siapa tuh? Saya Jam juga satu pamit. WIB kan dia. Ya, Kenapa Pak? Jam 1 WIB ya. jam Satu 1 Pak. WIB. WIB betul. Berarti jam 2 ya di Pak Sumarlin.